Ustadz, bagaimana cara menghadapi COVID-19 secara islami? Apakah pada zaman Rasul ada virus seperti ini? Mohon penjelasannya. Iya, kalau berbicara adakah zaman Rasul virus seperti ini, tentu saja belum ada. Tapi wabah virus itu sudah ada. Namanya ta'un. Rasulullah bersabda, apabila di satu negara, di satu tempat ada ta'un, wabah, jangan kamu datang ke tempat itu dan jangan kamu keluar dari tempat itu. Ini yang kemudian sekarang disebut dengan lockdown. Jadi artinya diputus dengan cara berdiam diri. Dalam bahasa agama ini namanya ta'un. Ta'un itu penyakit yang sangat mudah menular. Ya salah satunya virus corona ini. Boleh jadi dulu pertama kali ada virus influenza, ya sama juga. Orang sangat takut, ya. Dan virus-virus lainnya, virus meningitis sama. Sehingga sekarang ini kalau kita mau berhaji atau umroh harus suntik untuk antivirus meningitis, ya. Nah, sekarang kan belum ditemukan COVID-19 ini. Tapi kalau Anda bertanya, adakah zaman Rasul hal seperti ini? Jawabannya ada. Wabah virus, tapi bukan corona. Boleh jadi virus pada zamannya. Namun Nabi memberikan arahan. Kalau kamu tahu di satu negara sedang wabah virus, la tadkhulu fiha. Jangan kamu masuk ke dalam negeri itu. Dan kalau kamu sudah terjebak ada di negeri itu, kamu jangan keluar. Sebab kalau kamu keluar, nanti menebar virus itu ke orang lain. Jadi diputus dengan cara kamu berdiam diri di situ. Dan orang yang belum kena, jangan masuk ke situ. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh langkah-langkah sejumlah negara, akhirnya mereka melakukan apa yang disebut dengan lockdown. Ya kalau bicara tentang hadis Nabi, memang Nabi mengatakan kalau ada ta'un, kamu jangan masuk dan kamu jangan keluar. Itu yang bahasa sekarangnya disebut dengan lockdown. Nah, untuk Indonesia sementara ini semi lockdown. Kenapa? Karena yang dianjurkan lebih ke kesadaran pribadi. Belajar di rumah, bermajelis taklim di rumah, termasuk beribadah di rumah. Ini sebenarnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul. Kalau terjadi wabah, kamu jangan keluar dan kamu jangan masuk. Maksudnya diputus penyebaran itu dengan cara berdiam diri, dengan tentu saja menjaga kebersihan. Bahkan pada zaman Rasul pun, ya, kita dilarang. Kalau zaman Rasul itu jangankan wabah. Coba Anda lihat di dalam hadis-hadis, kalau kita habis makan yang bau-bau, bawang, ya, bawang itu kan bau, makruh kita datang ke masjid. Bukan apa-apa. Sebab orang lain akan terganggu dengan bau bawang yang kita bawa. Nah sekarang kita tidak ke masjid, nawaitunya supaya untuk menjaga diri kita bisi kena oleh orang lain atau khawatir orang lain kena oleh kita. Khawatir kita sudah membawa virus corona itu di tubuh kita. Jadi kalau kita datang ke masjid, malah kita menebar virus itu kepada orang lain. Atau kita sehat, malah kita kena dengan orang lain. Itu yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Kalau dalam Islam, ini namanya ta'un, penyakit wabah yang menular. Janganlah kamu masuk ke tempat itu, dan kalau kamu kena, jangan kamu keluar dari tempat itu. Karena dikhawatirkan akan menyebarkan kepada orang lain. Ya tentu saja di samping itu kita harus mengikuti anjuran-anjuran
kesehatan dari para ahli. Yang tidak boleh dilupakan, selalu cuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun. Ya, dengan air yang mengalir pakai sabun, minimal mencucinya 20 detik. Dengan cara-cara yang sempurna. Kemudian jaga jarak kita dengan orang lain, ya. Kenapa jaga jarak? Karena terbukti bahwa penyebaran ini banyak terjadi karena terlalu dekat secara fisik. Sehingga ketika ada masjid yang melakukan cara sholat berjamaah berjauhan, itu tidak ada masalah. Kenapa? La dharara wa la dhirara. Itu kaidah usul fikihnya. Ada lagi kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa jalbul masalih, menarik kemaslahatan, harus didahulukan daripada kemadorotan. Jadi dengan demikian kita mengutamakan maslahat daripada madorot. Sholat berjamaah di masjid itu kebaikan, ya, tetapi mencegah kemadorotan lebih wajib lagi. Jadi kita sholat berjamaah di masjid itu kebaikan, tetapi mencegah kemadorotan muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Darul mafasid, mencegah kemadorotan, mencegah bahaya, lebih diutamakan daripada melaksanakan yang maslahat. Sholat berjamaah di masjid itu maslahat, tetapi mencegah penyakit itu lebih wajib. Ini sebenarnya bukan masalah virus corona. Kalau saya mengidap penyakit yang akan menularkan pada orang lain, ya saya harus menahan diri untuk tidak datang ke kerumunan-kerumunan orang, dikhawatirkan orang madorot dengan saya. Jadi kalau saya lagi flu, saya tidak datang ke pengajian, saya tidak datang ke masjid untuk berjamaah karena khawatir orang tertular oleh flu saya. Itu yang disebut dengan darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan harus lebih diutamakan daripada melaksanakan kemaslahatan. Datang ke majelis taklim itu maslahat, tetapi kalau datang itu akan membuat orang lain celaka oleh kita, ya jangan datang ke majelis taklim. Nah, ini bukan hanya musim corona seperti sekarang ini, termasuk juga di saat musim kita sedang baik-baik saja. Kalau saya misalnya punya penyakit yang menular, ya tahan diri untuk tidak bertemu orang, tidak bergaul dengan orang, karena itu harus lebih diutamakan. Nah, ini sikap. Kalau Anda bertanya bagaimana menyikapi COVID-19, ya, dan tentu saja kita sebagai orang yang beriman harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan dunia ini diselamatkan dari ujian Allah. Kita semua bisa melewati hal ini, dan COVID-19 itu harus dihadapi oleh setiap penduduk dengan keterlibatan yang penuh. Jadi sebenarnya keliru kalau kita mengandalkan pada kemampuan pemerintah. Sebab walau bagaimanapun pemerintah punya keterbatasan, ya. Maka tugas diri kita masing-masing per individu untuk mengikuti saran-saran dari pemerintah supaya benar-benar terjadi kemaslahatan. Kalau sekarang ini disarankan, dianjurkan, bahkan di daerah tertentu diharuskan untuk belajar di rumah, ya, ibadah di rumah, coba taati. Kenapa? Karena itu diharapkan bisa memotong mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini dipotong dengan cara kesadaran kita masing-masing untuk selalu membersihkan diri, mencuci tangan selalu dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian jaga jarak kita dengan orang lain. Kalau kita kurang fit, silahkan istirahat, makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu namanya ikhtiar-ikhtiar yang bersifat duniawi, selain tentu saja kita berdoa kepada Allah agar dilindungi, agar ujian ini oleh Allah segera dijauhkan dari kita semua. Itu jawaban saya untuk pertanyaan Anda.